Halo sahabat Wamen, perkenalkan nama saya Muhammad Salehudin atau biasa dipanggil Deden. Saya adalah Ketua Program Studi dari Teknik Fisika Universitas Multimedia Nusantara. Hari ini saya akan membahas beberapa hal terkait dengan desain unik Nusantara yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan aplikasi teknologi ilmu bangunan dan juga ilmu dari teknik fisika. Yang pertama saya akan membahas tentang bagaimana sih desain rumah joglo yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, ini bisa memberikan dampak yang baik untuk kesejukan yang ada di udara. Nah, berikut saya akan perlihatkan rumah joglo yang ada di Pulau Jawa yang bisa kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa rumah joglo ini dia memiliki atap yang unik. Nah, atap ini tingginya cukup tinggi ya kalau kita bisa lihat dari gambar ini. Dan ternyata dari atap yang tinggi ini bisa memberikan udara yang sejuk yang berada di ruangan. Kenapa? Karena secara teori bahwa udara bersuhu panas itu memiliki massa jenis yang lebih ringan daripada udara yang bersuhu dingin. Artinya jika udara panas ini berada di dalam ruangan ini akan cenderung naik ke atas, sedangkan udara dingin akan tetap tinggal di ruangan tersebut, mengisi ruangan yang ditinggalkan oleh udara panas tadi. Dan ini terjadi pada atap bangunan dari rumah joglo ini. Ya, secara teknis, desain atap ini juga termasuk sebagai ventilasi udara, sehingga udara panas tadi juga akan keluar melalui atap ini. Oleh karena itu, mengapa udara di dalam ini dingin, di bagian permukaan ini dingin, karena terjadi sirkulasi udara. Oleh karena itu, benar dikatakan bahwa atap tinggi dari rumah joglo ini berpengaruh pada sirkulasi udara yang berada di ruangan rumah joglo ini. Oke, selain rumah joglo ternyata masih ada lagi ya beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Saya akan perlihatkan kembali. Yang kedua ada rumah tongkonan dari kebudayaan Toraja. Ya, uniknya dari bangunan ini adalah dia tidak memiliki material-material yang kita gunakan pada saat ini ya. Dan kita bisa lihat di bagian atapnya ini cukup runcing, tapi tetap kokoh, tidak ada penyangga sama sekali. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Nah, itu juga dipelajari di ilmu teknik ya, yang dinamakan sebagai kekokohan suatu bangunan. Nah, kekokohan suatu bangunan ini secara ilmu teknik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada kekuatan dari material yang dipakai, lalu juga kestabilan dari proses konstruksi yang telah digunakan. Pada rumah tongkonan ini, hampir seluruh bangunannya menggunakan material kayu ya, yang memiliki sifat kuat dan juga lentur. Nah, pucuk yang melengkung ini juga terbuat dari kayu yang disusun secara presisi, sehingga karena presisi itu semua elemen kayu ini sangat terhubung dengan erat, maka distribusi beban akan merata ke seluruh area yang ada di bangunan ini, sehingga kekokohannya akan stabil. Pada pucuk bambu ini juga terdapat beberapa tenun-tenun bambu yang juga memiliki kekuatan untuk menambah kekokohan dari bangunan ini, sehingga tidak perlu adanya penyangga, termasuk juga sebagai elemen dekoratif pada bangunan ini. Nah, jadi seperti itu untuk desain bangunan yang ada di Indonesia, baik yang rumah joglo maupun juga rumah tongkonan yang ada di Toraja. Oke, lalu berikutnya ada hal yang lain selain dari desain bangunan rumah yang ada di Indonesia, tetapi sesuatu yang mungkin kita pernah lihat sehari-hari atau di beberapa rumah dengan budaya adat Jawa, yaitu namanya kendi ya. Nah, kendi ini bukan sembarang barang-barang yang mungkin kita bisa pajang di rumah, tetapi ini juga memiliki fungsi terutama untuk orang-orang zaman dulu yang belum mengenal yang namanya kulkas ya. Jadi kendi ini adalah kulkasnya orang zaman dahulu untuk menyimpan air ya. Jadi air yang kita simpan di dalam kendi ini dalam jangka waktu yang lama kita simpan akan berubah menjadi air yang terasa dingin dan juga terasa segar untuk kita minum. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama adalah karena kendi ini biasanya terbuat dari tanah liat. Nah, tanah liat ini adalah material yang memiliki konduktivitas rendah ya. Konduktivitas itu apa? Konduktivitas itu adalah kemampuan suatu bahan atau material untuk menghantarkan panas. Kenapa disebut rendah? Karena dia bisa menyerap panas tapi agak sedikit lambat ya, jadi seperti itu. Nah,
Dari konduktivitas itu sendiri artinya adalah panas dari dalam tidak akan mudah keluar, tapi bisa diserap secara perlahan. Tetapi panas dari luar ruangan, di luar kendi ini tidak akan mudah masuk ke dalam kendi ini. Oleh karena itu, suhu air ini akan terjaga. Selain itu sendiri, tanah liat ini juga merupakan material yang bersifat pori-pori. Artinya adalah dia mampu untuk menyerap air yang ada di dalam kendi ini. Nah, proses penyerapan air di dalam kendi ini sekaligus akan menimbulkan penurunan suhu untuk air itu sendiri. Oleh karena itu, jika kendi ini kita simpan di dalam ruangan yang sejuk atau ruangan yang lembab, maka suhu tadi akan turun dan akan tetap terjaga. Oleh karena itu, biasanya air yang akan ditampung di dalam kendi ini suhunya akan terjaga dan cenderung akan turun. Nah, oleh karena itu, kendi ini digunakan untuk mempertahankan suhu yang ada di dalam kendi ini sendiri. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan berbagai macam hal yang ada di sekitar kita yang kita eratkan dengan keilmuan yang kita pelajari, terutama di program studi teknik fisika UMN ini, bahwa tidak hanya sekedar teori-teori yang kita pelajari di dunia luar, tapi di Indonesia sendiri ada berbagai macam hal yang mungkin dulu belum pernah dipelajari yang namanya teknik, belum pernah dipelajari yang namanya arsitektur, tapi ternyata mereka udah melakukan hal itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita melihat hal itu menjadi inspirasi kita di dalam pembelajaran yang ada di dalam dunia perkuliahan ini. Tidak hanya arsitektur, tapi juga di dalam dunia teknik bangunan pada umumnya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, dan mari kita rayakan karya Nusantara yang ada di negeri kita. Terima kasih. Kamera 1 rolling. Kamera 2 rolling. And action. Oke, baik. Ini selamat apa nih, saya lupa. Halo aja nggak apa-apa. Halo, oke, halo selamat aja ya. poinnya. Oke.